Oke, sahabat sales dimanapun Anda berada, kali ini topik kita itu akan membahas gimana sih pada saat kita presentasi di depan customer ataupun customer yang sudah final decision ya itu kita ternyata tiba-tiba customernya itu berbelit-belit dan sepertinya sok tahu. Nah, ini mungkin pernah ya dialami oleh sahabat sales. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Halo sahabat sales dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Namilani dalam channel YouTube Coach Antonius Arif, dan saat ini dengan saya sudah ada Coach Antonius Arifnya. Halo Coach. Halo Bu Ana. Apa kabarnya Coach? Baik, Wah, baik. Superman kali ini ya Coach ya. Kayaknya hampir tiap hari Superman sih. Oke, Coach, kali ini kita mau bahas nih, mungkin sepertinya ada sahabat sales yang pernah punya pengalaman seperti ini mungkin ya. Kita sudah masukin proposal atau kita sudah pernah menawarkan produk kita ke customer dan ternyata customer itu mengundang si sales ini untuk datang mempresentasikan produknya seperti itu. Nah, pada saat dia mempresentasikan produknya ini ternyata si customer itu sepertinya sok tahu dan berbelit-belit gitu ya. Nah, gimana caranya nih Saya mau Coach? nanya dulu. Ini diasumsikan adalah customer yang sama atau maksudnya customer kan satu company. Nah, ini adalah orang yang sama atau orang yang berbeda? Bisa jadi dengan ada orang yang sama dan ada juga mungkin dengan decision-nya. Oke, berarti asumsi saya biar lebih gampang. Karena kalau orangnya memang, karena gini, kita balik lagi pada dasarnya ketika jualan, orang itu kan karakter. Jadi ketika kita jualan kepada orang yang memang tanda kutip rese, itu akan konsisten rese sih sebenarnya. Oh gitu. Nah, Itu bagaimana seperti itu ya Coach? Nah, tapi kalau beda cerita ya, kalau begitu datang kita dapat orangnya rese kan kita bisa memutuskan untuk tidak melakukan lagi, terserah. Kita mau jualan atau enggak kan balik lagi putusan kita. Tetapi yang paling sulit kan adalah ketika kita datang jualan, ketemu dengan orang yang memang punya problem. Karena kan tugas kita mencari orang yang problem kan. Kalau konsep yang namanya basic, masih ingat basic ya? Jadi B adalah buyer, A adalah amplifier. Berarti kan kita harus berbicara kepada orang yang mempunyai rasa sakit, yaitu adalah amplifier. Buyer itu adalah si pembeli. Nah, dalam konteks ini, ya buat teman-teman nanti kalau mau cari videonya, cari video yang khusus membahas tentang tipe-tipe customer yang tipe-tipe atau buyer role yang orang yang harus dideketin di perusahaan. Nah, jadi saya nggak akan bahas lebih detail. Jadi kalau buyer itu berarti decision maker bukan? Iya, Betul bisa ya? jadi ownernya. Bisa jadi ownernya. Iya. Nah, berarti kesimpulannya yang kita temuin adalah pertama kali mungkin si amplifier atau mungkin juga seeker yang mencari informasi. Kalau S kan seeker mencari informasi. Kemudian ketika meeting dia ngasih data, kita interview kepada orang yang problem, kita sudah dapat datanya juga, kemudian kita kirimkan proposal, ternyata proposal kita yang datang adalah si buyer. Anggaplah kayak gitu ya. Iya. Nah, ternyata buyernya orangnya tadi kata Buana apa? Pada saat presentasi, so ya, pada saat tahu presentasi, atau dia malah cenderung berbelit-belit atau malah cenderung menyerang. Iya. Oke, nah sekarang ini menarik nih. Nah, ini pembahasan yang menarik karena saya yakin banget banyak orang yang menghadapi kayak gini dan saya pun juga pernah ngalamin ini gitu ya. Kalau dulu waktu ketika saya belum punya ilmu ini, saya tipe orang yang ya udah pasrah aja lah. Ya memang customernya aja rese. Ya udah kita serang gitu kan ya, atau kita diserang ya udah kita cari customer lain. Memang bener sih. Itu punya mindset itu juga nggak salah karena customer banyak. Itu boleh. Tetapi kalau buat saya ini kan merupakan sebuah challenge. Bukan nggak challenge kan? Kadang-kadang ketika datang orangnya baik, kita datang ke sana ternyata yang kita temuin orangnya beda, kemudian mendadak orangnya nyerang kita, gitu kan ya bisa jadi kayak gitu. Nah, buat saya ada catatan yang penting. Yang pertama yang harus dilakukan, kalau kita asumsikan supaya ini tidak terulang lagi. Yang pertama adalah seorang sales harusnya ketika mau mengundang, kita mau datang meeting, kita harus make sure dulu yang datang di ruangan itu siapa aja. Karena kita perlu tahu nih siapa yang akan dibahas. Nah, pertama. Yang kedua, kita perlu tahu yang datang itu adalah posisinya apa, orangnya apa, dan karakternya seperti apa. Kenapa? Kalau kita tahu karakternya, kita jadi mempersiapkan diri ketika kita presentasi. Masuk akal, Buana? Jadi kalau enggak, apa yang terjadi? Ya nanti kan kayaknya ibaratnya pas atasannya diajak, fotonya zong aja gitu kan. Itu yang kebanyakan sering terjadi, betul nggak Bu Ana? Nah, jadi memang seorang sales harusnya memang sudah punya hubungan yang akrab dengan si amplifier dan dia yang harus ngasih tahu si amplifier itu bahwa si buyer itu orangnya kayak gimana. Nah, kenapa bisa si buyer kayak begitu? Coba kita pikirkan kalau kita jadi pembeli, kita jadi si pemilik uang. Pemilik uang pemikirannya apa sih Bu?
Dia maunya ya Nggak perlu keluarin duit ya? ya atau kalaupun training ataupun dia beli produk itu produknya memang yang benar-benar bermanfaat. Belum tentu. Yang bermanfaat itu pengertiannya adalah si amplifier. Kita coba pikirkan. Coba kita pikirkan seorang presiden director atau seorang yang keputusan yang memberi keputusan. Dia kan pertama adalah bagaimana meningkatkan penjualan. Kalau Bapak bisa sebutkan meningkatkan penjualan. Yang kedua kan mereka berpikir bagaimana cara penghematan. Jadi default di kepala dia adalah dia mau melakukan penghematan. Jadi wajar ketika meeting dia akan mencoba, kalau bahasa kasarnya adalah mungkin akan menyerang orang tersebut, ini worth it atau enggak. Masuk akal dong, karena memang dia memang punya kepentingan di sana. Jangan sampai ketika nanti mereka membeli barang tersebut ternyata tidak worth it. Ya walaupun kita ngelihatnya kadang-kadang kok kayak kita dibully ya, kok kayaknya kita yang diserang ya, itu yang terjadi. Nah, jadi kita coba pahami dari sudut itu dulu. Nah, kalau kita sudah pahami, maka yang berikutnya adalah, ini kalau asumsi ya, anggaplah salesnya tidak menggali, salesnya menjebak, bukan menjebak dengan sengaja, menjebak tidak sengaja karena tidak memberikan informasi. Walaupun sebenarnya ada teknik yang di Harvey Mackay itu adalah pakar networking yang sangat bagus. Dia itu mempunyai teknik 66 teknik. Kita harus tahu tentang customer, mungkin nanti bisa dibahas di video-video berikutnya. Itu adalah bagaimana kita harus mengetahui tentang customer. Kalau kita tahu tentang customer, jualan berikutnya meeting akan lebih mudah. Tapi anggaplah ini kejebak kondisinya. Totonya kita diserang. Apa yang harus dilakukan? Yang paling penting adalah, pertama adalah kita narik nafas panjang dulu tentunya. Kenapa narik nafas panjang? Kalau enggak kita bakal emosi. Yang pertama. Yang kedua, yang kita harus lakukan adalah kita coba mencari tahu apa di pemikiran, apa sih yang memotivasi dia pertanyaan itu. Tetapi memang ada customer yang tidak suka ditanya berkaitan dengan kondisi. Ini ingat ya, kalau nanyanya ke si amplifier, nanyanya ke si buyer, kemungkinan mereka merasa decision untuk ditanya juga mereka cenderung tidak menjawabnya tinggi. Ingat, karena mereka tugasnya adalah menghemat. Ya dong. Pak, kalau saya boleh tahu, Pak, apa yang membuat Bapak bertanya seperti itu? Kalau biar saya bisa tahu, jadi saya bisa mengerti menjawabnya dengan lebih baik. Nah, itu yang paling penting. Karena kadang-kadang kalau kita lihat di kepemikiran mereka, kadang-kadang walaupun kita ajak ngobrol, kita bisa menggali lebih dalam, kita kadang-kadang menemukan kadang-kadang banyak hal yang tidak masuk akal. Seperti sebuah pernyataan bahwa misalkan dia mau A, tetapi di lain pihak dia kontradiktif kalimatnya, betul nggak? Saya ambil contoh, ini kejadian yang pernah saya alami, waktu itu saya pernah ingat banget, saya ke Surabaya. Jadi waktu itu kita ada satu project yang kebetulan kami datang meeting, waktu itu mereka cerita problem-problem yang terjadi di corporate itu. Dan pada saat itu kami menganggap bahwa kita bisa menyelesaikan masalah itu dengan metode lain, dengan pendekatan lain. Dan kita putuskan, saya dengan partner saya berangkat ke Surabaya. Ketika berangkat di Surabaya, ternyata mereka datang itu satu gerbong, bisa saya banyak banget orang di dalam ruangan. Saya ingat nggak ingat dengan jelas ya, kayaknya lebih dari 10 orang bukan? Jadi 10 orang dimasukin dalam ruangan dan saya berdua. Ketika saya nge-brief dengan asumsi saya itu, ternyata saya malah diserang oleh si pemilik perusahaan, ya, karena dia nggak merasa itu problemnya. Nah, jadi lucunya orang yang ketika kami meeting di awal, yang amplifier, itu ada di ruangan dan mereka semua diam. Nah ini menarik. Kenapa mereka diam? Karena ini big boss. Takutnya mereka ditembak. Nanti karir mereka terancam. Jadi mereka cari aman. Jadi ketika di luar ngomongnya berbeda, begitu masuk dalam ruangan itu berbeda. Kesalahan saya waktu itu adalah saya tidak menanyakan karakter bosnya kayak apa. Sehingga ketika meeting, blunder tuh. Kejadian tuh. Blunder, tidak menjawab pertanyaan dan tidak menjawab keinginan bosnya, akhirnya proyek kami kalah. Dan dalam arti bahwa kita sudah jauh-jauh ke Surabaya, naik pesawat terbang pulang, kita kan base di Jakarta, dan hasilnya nothing. Nah itu pembelajaran penting sebenarnya yang saya dapatkan sih pada saat itu. Atau kasus kedua, mungkin kalau waktu itu pernah kita diundang oleh salah satu staf kita yang kebetulan punya teman di salah satu perusahaan. Kita diundang untuk datang ke sebuah proyek. Nah, ketika kita datang ke proyek, salahnya kita adalah kita tidak menanyakan yang datang di dalam ruangan itu siapa dan karakter orangnya seperti apa.
Dan saya masih ingat dengan jelas ketika kita meeting, kita cenderung dicuekin dan bahkan mereka tidak melihat muka kita sama sekali. Ya, jadi mereka malah menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang kadang-kadang tidak ada hubungannya dengan yang dia inginkan. Nah, tetapi itu saya paham banget, kesalahan kita cuma satu sih pada saat itu, adalah kita tidak menarik perhatian mereka supaya mereka fokus pada kita. Makanya kenapa akhirnya saya membuat satu buah konsep lagi adalah ketika kita presentasi, ada situasi memang kita gali kebutuhan, tapi ada situasi yang dimana kita harus gaining attention mereka supaya mereka fokus kepada kita dengan problem yang lagi mereka hadapi. Cuma memang ada situasi kadang-kadang ketika kita berhadapan dengan customer yang so tahu, yang dia ngerasa jawabannya pinter banget dan sebagainya, memang itu kita nggak bisa apa-apa. Kalau kita dapat customer kayak gitu sih, ya sudah, tinggal maju terus atau ya sudah selesai. Oke. Berarti sahabat sales dimanapun Anda berada, ini big challenge ya Coach Arif ya. Jadi memang kalau owner, apalagi owner, mungkin kita bisa melihat dari kacamata owner, apakah itu sesuatu yang salah? Belum tentu, karena memang owner juga memang memikirkan seperti yang Coach Arif bilang tadi, punya kepentingan seperti itu. Jadi dia pengen tahu ini sebenarnya worth it apa enggak, seperti itu. Betul, gitu ya Coach Arif ya. Berarti tidak cuman yang boleh. jadi masalah kita adalah kita tidak melakukan riset. Si owner ini kepentingannya apa? Oke. Masuk akal kan? Karena yang saya temukan adalah kebanyakan kita cuma hanya presentasi, datang dan habis itu ditembak gitu loh. Nah, sedangkan beberapa yang saya temukan adalah para sales sebenarnya asal dia memakai konsepnya Harvey McKay 66 pertanyaan, dia mengetahui salah satunya adalah siapa yang akan kita ketemui, orangnya seperti apa karakternya, dia tinggal di mana. Sebenarnya akan lebih mudah, karena sebenarnya kalau kita cari di LinkedIn, kita bisa tahu karakter orangnya sih. Siapa-siapa aja. Kebetulan beberapa kasus-kasus customer yang pernah saya hadapi dan saya sempat mendapati kondisi yang nggak enak, ternyata itu kesalahan sales sih sebenarnya. Kesalahan saya pribadi waktu zaman menjadi sales adalah teman saya kenal dia. Kalau teman saya kenal dia kan saya bisa tanya sama teman saya ini karakternya kayak apa. Oke, Coach, gini, itu berarti kalau sales memprepare ya, dia Harusnya memprepare. mencari tahu gitu. Tapi kalau misalnya ada saat satu kondisi di mana si sales itu begitu dia datang, ternyata si customernya ini itu ternyata dia menginvite si owner tanpa mungkin si salesnya belum tahu, tiba-tiba datang nih ownernya nih pengen nimbrung gitu kan. Nah, berarti kan kita harus gaining attention dulu sama si owner sebelum kita presentasi, apa gimana nih Coach? Balik lagi, pada saat kita mau meeting, kita sudah tanya belum kepada orang yang undang kita atau yang kita bikin janji, kira-kira yang bakal datang meeting siapa aja? Oke, taruhlah sudah ya, udah ditanyakan dan ternyata orangnya mau datang. Iya. Oke, ketika seperti itu maka yang harus dilakukan ini anggaplah presentasi pertama dong, atau anggaplah ini udah masuk proposal. Iya. Kalau sudah masuk proposal, idealnya adalah seorang sales wajib menanyakan si decision maker itu karakternya seperti apa. Kenapa? Karena kita ada konsep yang tadi balik lagi. Kita harus memetakan orangnya seperti apa. Karena suatu saat kita akan bertemu dengan dia sih. Kalau pada kecuali itu adalah proposal, kecuali itu adalah undangan meeting yang pertama. Iya, kalau itu ternyata undangan meeting pertama. Udah Bu, yang kita lakukan adalah membuat presentasi dengan konsep 8K, yaitu A yang pertama, gaining attention mereka dulu dan menjelaskan problem yang lagi mereka hadapi. Karena kan ini prolog. Yang jadi masalah adalah ketika kita bertemu dengan amplifier, ketika ngobrol dengan amplifier yang punya problem, si ownernya kan nggak dengar. Iya, pastinya. Nah makanya, jadi oleh sebab itu, idealnya kalau meeting pertama adalah kita benar-benar membuat 8K itu. Makanya kalau saya pribadi, kalau ketika presentasi pertama kali, dalam arti belum proposal, baru perkenalan, saya cenderung akan menunjukkan presentasi mengenai problem yang mereka hadapi. Jadi kita gaining attention si owner langsung dengan problem yang dihadapi. Kemungkinan problem yang lagi mereka hadapi, kalau mama di masa pandemi ini berarti problem yang akan mereka hadapi di dalam kondisi pandemi itu. Itu yang akan saya omongin di awal. Jadi mereka akan fokus, oh iya betul ya. Nah kayak gitu loh. Tetapi ketika sudah proposal, harusnya ketika kita meeting lanjutan, kita harus tahu si pengambil keputusan siapa. Jadi gini, ada satu teknik, pertanyaan bagus Ibu. Jadi ketika kita udah proposal, kita harus tanya, kalau saya boleh tahu, urutan supaya jadi
proses penjualan, proses pembeliannya seperti apa sih di perusahaan Anda? Itu harus ditanya. Dan ini saya dapat dari salah satu top 20 sales training provider in the world. Saya tanya, proses penjualan itu seperti apa? Oh, pertama harus ketemu ini, nanti setelah ketemu ini begini, nanti akan ada begini, nanti begitu, dan sebagainya. Nah, kalau proses penjualan ini kita tahu, maka kita jualannya gampang. Bukan, proses keputusan, bukan proses penjualan. Proses keputusan. Maka akan lebih mudah buat kita untuk mengetahui bahwa nanti kita akan ketemu owner juga. Betul nggak? Iya, betul. Nah, dan semua owner biasanya hampir mirip ya, coach ya, tipikalnya. Nah, ini menarik. Kalau Bu Ana tanya, saya temukan ada owner yang mirip, ada yang enggak, Bu. Saya temukan ada owner yang memang kesel banget dengan timnya. Dia merasa timnya ini memang nggak mampu, dia butuh pertolongan, maka dia akan berbeda. Tetapi ada yang merasa bahwa enggak, ini bisa, kita bisa ini. Karena timnya dianggap bahwa timnya masih bisa. Jadi mungkin menurut saya, dia mungkin ada beberapa orang merasa timnya harusnya bisa. Kenapa nggak dilakukan? Saya ambil contoh. Saya pernah meeting dengan satu project dengan owner. Itu ownernya dari awal udah terbuka. Karena dia tahu bahwa timnya sudah mencoba berbagai cara dan tidak berhasil. Berarti ownernya open minded ya. Dia tahu dia membutuhkan pertolongan. Pertolongan. Kalau yang ada orang yang berbeda. Nah, karena kebetulan ini saya ambil contoh ya. Kalau saya ingat beberapa kasus yang lalu, yang mungkin sudah lama banget itu ya, udah 3-4 tahun yang lalu, saya pernah dapat kasus juga. Itu lucu, Bu. Jadi si owner ini baru saja dapat penghargaan, Bu. Dapat penghargaan dari salah satu majalah marketing. Jadi karena dia sudah mendapatkan penghargaan dari majalah marketing, mungkin dia merasa dia harusnya bisa menyelesaikan masalah itu. Coach. Tetapi salahnya sales adalah tidak mencari informasi itu. Oh, oke. Coach, kira-kira perlukah kalau kita menjalin engagement dulu dengan si owner ini pada saat pertemuan pertama ya? Jadi kita nggak pernah. Nah, yang jadi masalah, betul, ada beberapa customer yang bisa. Tapi ada beberapa customer yang dari datang sudah langsung, ya to the point, apa yang mau dibahas? Oke. Nah kalau gitu ada tips triknya nggak, Coach, sebelum? Kalau Pama seperti itu memang nggak ada rumus, Ibu. Memang kita harus mengengage dari apa yang kita temuin dari si amplifier, informasinya disampaikan, apa yang terjadi, kemudian baru kita presentasi. Nah, tetapi ada yang customer ngerasa udah langsung to the point aja, kan ada yang kayak gitu. Kita nggak bisa apa-apa. Berarti kita langsung kasih tahu problemnya. Problem dan solusinya. Karena nggak mungkin kita bisa ngasih tahu solusi kalau kita nggak ngasih tahu problemnya mereka apa. Asumsinya berarti si owner harusnya sudah mengetahui bahwa mereka butuh pertolongan sebenarnya. Makanya oleh sebab itu idealnya adalah kita harus tahu agendanya si owner tuh apa. KPI-nya si owner apa. Ketika kita tahu KPI-nya, kita bisa bantu dia. Karena bisa jadi si owner merasa dirinya hebat. Jadi saya nggak punya masalah. Yang problem adalah anak gue nggak pinter gitu aja. Karena ada yang kayak gitu kan. Tapi ada yang saya temukan ya Bu. Ini pendapat saya. Yang saya temukan owner-owner yang kayak gitu biasanya adalah profesional yang baru saja direkrut. Atau mereka direkrut dia ngerasa dirinya hebat. Tapi kalau itu adalah pemilik perusahaan, biasanya enggak, mereka akan cenderung humble. Karena beda ya, kayak gitu Bu. Oh oke. Wow, topik kita kali ini lumayan ya, sahabat sales ya. Benar-benar mungkin baru ya juga buat sahabat sales yang mau melakukan presentasi ke corporate dan mungkin langsung ketemu dengan si pengambil keputusan seperti itu ya. Oke. Sampai di sini dulu acara bincang-bincang kita dengan saya Anna Melani dan saya Coach Antonius Arif dari salesuniversity.id, dan kita ada platform untuk pelatihan salesuniversity.id, dan juga teman-teman yang mau ngikut pelatihan kita bisa masuk ke website kita corporaconsulting.com atau antoniusarif.com, atau jangan lupa follow TikTok saya Antonius Arif, dan jangan lupa tiap hari ada 3 konten tentang sales dan sebagainya, dan juga di Instagram saya selalu ada tips trik membantu tentang penjualan. Nah, oke. Sukses buat Anda dan salam perform. Bye-bye. Bye.